Semangat pagi. Tetap semangat. Iya, luar biasa teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation. Yes, bersama Pak Darmadi Darwangsa tentunya. Yes. Hari Senin nih kita ketemu saatnya Monday Morning meluncur. Pak Darmadi, kita hari ini mau ngomongin apa? Iya, saya mau share sesuatu buku yang saya baca ya. Ini buku sederhana, ini buku sebenarnya udah lama yang saya punya ya. Tapi saya selalu tahu inti dari penjualan itu selalu ada di service. Ya. Yes. Ya. Karena kenapa saya bilang produk Anda, service Anda bisa di-copy sama orang. Setuju nggak ya? Betul. Tapi yang nggak bisa di-copy kan sebenarnya service kita ya. Betul. Relationship kita ya. Yes. Bagaimana customer itu bukan hanya they know us ya. They like us and they love us. Yes. They trust us ya. Betul. Jadi sekali lagi ini ada satu buku menarik yang saya punya nih ya, yang berjudul The Simple Truth of Service ya. Yeah. The Simple Truth of Service. Oke ya. Ini buku dikarang oleh, sebenarnya ini isinya dari Barbara Glantz ya. Cerita dari Barbara Glantz, kemudian diadopsi ceritanya oleh seorang yang terkenal yang bernama Ken Blanchard. Ken Blanchard ini terkenal dengan buku One Minute Manager, yang one minute ya, Move My Cheese ya. Nah, orang-orang yang suka buat buku tipis tetapi bermakna begitu ya. Daging semua ya. Jadi hari ini kita bisa belajar satu hal mengenai the simple truth of service. Sebenarnya service itu apa sih? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan service? Padahal sekarang dunia ini sudah berbeda dengan dunia zaman dulu, Pak David. Dunia zaman dulu kalau Anda punya produk dan orang lain nggak punya, kadang-kadang customer itu di-abuse, Pak. Harganya mahal, servisnya jelek. Namun sekarang tolong sebut produk apa yang tidak punya saingan, Pak. Saya rasa agent property. Waduh, agent property mah saingannya banyak sekali. Semua merek, warna-warni semua ada ya. Individu, independen banyak sekali gitu ya. Nah, kalau Anda tidak mampu membuat produk yang bagus dan service yang bagus, Anda udah nggak ada di bisnis ini. Jadi orang-orang yang ada di bisnis ini, mereka perlu punya produk dan service yang bagus. Itu wajib, Pak. Ya. Nah, kalau Anda bilang, Pak, saya hebat, Pak. Saya bisa bersaing dengan harga yang lebih murah. Oh, jangan sebentar. Hari ini Anda tentukan harga lebih murah. Besok tuh udah ada yang lebih murah dari Anda. Betul, Pak. Setuju nggak? Setuju, Pak. Jadi kalau Anda mau bertarung di semua hal-hal seperti begitu, ujung-ujungnya Anda nggak akan untung. Jadi bagaimana bisa untung menjadi agent properti yang saat ini sudah banyak sekali, Pak, menjamur, Pak. Betul. Nah, kembali lagi adalah satu inti. Bagaimana Anda menciptakan relationship yang baik dengan customer Anda, sehingga bukan hanya customer Anda yang loyal dengan Anda, tetapi semua teman-temannya, ya, semua gerombolannya ya, akhirnya bisa memakai jasa Anda. Kita mulai dari buku ini. Buku ini sebenarnya intinya hanya satu, ya. Buku ini menceritakan sebuah cerita dari seorang yang namanya Johnny the Beggar. Beggar di sini bukan pengemis ya, tulisannya agak beda ya, bag ya, B-A-G ya. Artinya beggar ini sebenarnya seseorang yang punya tugas di supermarket, Pak, di mana kalau orang bayar itu, Pak, zaman dulu kan, sekarang udah nggak ada kali ya. Orang di Amerika itu biasanya pakai coklat gitu ya, paper bag gitu ya. Kemudian dia masukin barang ke dalam. Jadi ini pekerjaan paling simpel kali ya. Pekerjaan simpel ya, anak-anak muda ya. Nah, ini cerita mengenai seorang yang bernama Johnny the Beggar. Ya, Johnny ini mempunyai kebutuhan khusus. Dia seorang yang mempunyai kebutuhan khusus. Dia ada Down syndrome. Jadi dia seorang yang punya Down syndrome dan dia bekerja oleh sebuah tugas yang sederhana, yaitu nge-pack dia bagger. Nah, satu hari Barbara Glantz ya datang ke chain supermarket di mana Johnny bekerja. Barbara Glantz menceritakan satu poin yang penting. Dia mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang bermakna ya adalah pekerjaan yang meninggalkan sebuah sidik jari gitu. Kalau penjahat kan mau diketahuan kan dicari sama polisi sidik jarinya. Jadi sidik jarinya ini unik, Pak. Mewakili penjahat ini gitu kan ya. Jadi sidik jari ini sama dengan personal signature Anda, itu unik. Ya gitu ya. Orang mungkin melupakan banyak hal, tetapi orang selalu teringat sesuatu yang menyentuh hatinya gitu ya. Nah, hati itu paling penting gitu ya. Nah, Anda harus punya personal signature yang membedakan Anda dengan agent-agent yang lain. Nah, singkat cerita, ketika Barbara Glantz memberikan ide seperti begitu, dia mendorong kepada semua orang, setiap departemen di supermarket itu, untuk mempunyai setiap karyawan itu memberikan personal signature. Nah, singkat cerita, Johnny the Beggar pulang ke rumah. Dia berpikir, waduh, tugas saya hanya nge-bag doang gitu ya. Apa sih sebenarnya beda saya dengan beggar-beggar yang lain yang naruh-naruh yang lain? Akhirnya dia mengirimkan email kepada Barbara Glantz. Dia bilang, Miss Barbara, saya bingung, saya hanya seorang yang mempunyai pekerjaan sederhana. Saya nggak tahu apa
sih yang bisa membuat saya beda gitu. Kemudian Barbara Glenn mengingatkan dia bahwa setiap orang punya personal signature. Kemudian Johnny mulai berpikir, saya pengen mengucapkan rasa terima kasih saya kepada customer. Gimana caranya ya? Kemudian dia punya ide Pak David. Dia mulai nulis quotes gitu ya. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Aku sangat senang sekali melayani Anda ya. Jadi dia mulai berpikir bagaimana caranya supaya quotes ini bisa dia masukin ke dalam bag dia itu. Nah tentu kata-kata mutiara itu kan dia mungkin tidak punya terlalu banyak gitu Pak. Kemudian dia minta tolong papanya untuk mencari kata-kata mutiara lainnya. Singkat cerita mereka mempunyai banyak kata-kata mutiara. Ya, kemudian mereka masukin ke komputer, mereka pray, kemudian mereka gunting satu persatu. Jadi Johnny ini setiap kali tugas dia udah membawa 50 sampai 100 kata mutiara. Setiap dia back itu apapun yang dikerja, ya dia tentu dia back dengan hati ya, dia bekerja dengan semangat gitu ya. Dia menaruh selalu kartu itu, kemudian di belakang dia tanda tangan dia, seperti kayak author yang hebat gitu ya, tanda tangan buku gitu ya. Nah singkat cerita, ternyata itu memberikan impact. Karena mungkin masyarakat di Amerika itu masyarakat yang lonely ya, kurang di appreciate ya, kurang ada attention. Jadi ketika mendapatkan surat notes seperti begitu tanda tangan sama si Johnny ini, wah dia merasa, waduh, saya pengen banget nih dapat kata-katanya beda-beda gitu Pak. Jadi bahkan yang terjadi berikutnya adalah Pak, antrian panjang di kasir di mana Johnny bekerja Pak. Sampai manajer pada bingung, kenapa sih orang pada ngantri di sini? Kemudian ditanyalah kepada seorang nenek yang di sana, Nek, kenapa Anda ngantri di sini? Dia bilang, saya pengen dapat kata-kata mutiara dari Johnny. Dia bilang biasanya saya hanya belanja sebulan sekali gitu. Kadang-kadang hanya sebulan 2 kali gitu. Tapi gara-gara ada kata-kata mutiara Johnny ini, anytime saya butuh sesuatu saya ngantri gitu. Dan ini yang mengakibatkan sebuah atensi yang luar biasa. Dan Johnny tambah semangat karena pekerjaannya bukan hanya sekedar nge-back, tetapi memberikan inspirasi kepada orang. Nah ini luar biasa. Nah itu service dimulai dari cerita buku ini dan mereka menggali lebih banyak lagi bagaimana service itu bisa ditingkatkan gitu Pak David ya. Nah yang pertama yang menarik adalah great service yang bagus itu adalah sebuah pilihan. Ini cerita diambil dari buku dari Harvey Mackay ya. Harvey Mackay juga penulis buku dan dia menceritakan bahwa ketika dia ke New York, anyway, turun dari airport, dia masuk ke sebuah taksi gitu ya, banyak taksi kuning di New York seperti begini. Nah, kali ini dia naik taksi dan orang itu begitu ramah ya, mobilnya bersih, rapi, cakep gitu ya. Dan orang yang membantunya dia namanya Wally. Ya, Wally ini supir taksi gitu ya. Dan Wally ini membuat Harvey Mackay terkesan sekali. Kenapa? Karena ramahnya dia, mobilnya bersih. Begitu dia masuk, ditanya ya, you suka lagu apa gitu. Jadi boleh pilih lagu, boleh gitu ya. Kemudian dikasih majalah ya, Time Magazine, apa Newsweek, dia boleh pilih gitu ya. Bahkan banyak sekali servis sama. Bahkan ditanya, you mau kopi, decaf atau yang kopi? Dia bilang. Ternyata Harvey Mackay nggak mau kopi gitu ya. Bahkan dia udah siapin 2 botol kopi ya, yang beda-beda gitu ya. Dia bilang, wah aku mau soft drink. Dia bilang, oke, you mau diet coke atau coke? Ternyata dia punya gitu ya. Jadi si Harvey Mackay ini seorang pembicara manajemen kagum dan dilihat seorang supir taksi bisa seperti begini. Kemudian dia tanya Wally, apakah kamu dari dulu kayak begini? Oh nggak pernah aku kayak begini. Katanya. Ya, aku adalah supir taksi yang termasuk supir taksi brengsek yang membenci pekerjaan ini karena pekerjaan ini capek melelahkan gitu ya. Nah satu hari saya nggak tahan gitu melihat sifat saya sambil dia mendengar sebuah radio yang dibawakan oleh Wayne Dyer. Wayne Dyer ini adalah motivator zaman tahun 70-an ya, luar biasa hebatnya ya. Nah Wayne Dyer itu mengatakan bahwa sukses Anda adalah pilihan gitu. Anda mau pilih sebagai seorang pecundang, Anda mau pilih sebagai seorang pemenang, keputusan Anda. Nah hari itu Wally sadar bahwa dia sebenarnya bisa membuat experience customer itu menarik naik taksinya dengan mengubah cara pandangnya. Dan dia mengatakan bahwa setelah dia mengubah cara kerjanya dia seperti begini, dia punya income naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Bahkan orang memberikan dia tips itu luar biasa sekali. Dan hanya dengan mengubah dirinya, dia bisa mengubah income-nya. Oleh sebab itu, poin pertama adalah great service is a choice. Choice pilihan ya. Iya, sebenarnya kan Johnny the Beggar hanya seorang yang bekerja untuk ngepak aja. Sebenarnya kan dia bisa pilih ngepak sambil males-malesan, ngepak sampai rajin, gajinya kan sama. Banyak orang suka ngomong gini, kerja capek, kerja malas, gajinya juga sama. Mau orang kayak begini, apa bisa maju kan? Nggak akan bisa maju, dia akan stuck di bidangnya, dia nggak ada improvisasi. Nah, berikutnya lagi, tantangan adalah great service itu bisa mengakibatkan Anda bisa keluar
dari zona nyaman Anda harus berpikir dari out of the box thinking, yes. menggunakan pikiran yang berbeda. Nah, cerita Joni itu berlanjut ternyata. Ya, gimana Pak? Ternyata setelah ceritanya Joni ini tersebar di viral ya. Nah, kemudian departemen yang jual bunga mulai berpikir, kita tiap kali jual bunga ya, kadang-kadang bunga kita tuh ada yang patah, bunga kita ada yang copot gitu kan ya, kadang-kadang langsung dibuang ke tong sampah gitu Pak. Ya. Sayang, jangan dibuang, ini bunga masih bagus. Ya. Kemudian mereka ngakalin jadi porsase, jadiin sesuatu yang cakep sehingga bisa dikasih kepada wanita-wanita lanjut atau anak-anak kecil wanita yang senang dengan bunga gitu. Ya. Itu sehingga memberikan appreciation lagi di departemen itu. Ada lagi di departemen daging gitu ya. Daging ini tukang potong dagingnya ternyata senang dengan karakter Snoopy gitu ya. Dia bilang gue pengen kasih jempol saya nih sidik jari saya. Jadi setiap kali daging dia potong, dia masukin ke wrapnya tuh di stamp sama di stikerin dengan Snoopy gitu ya. Sehingga customer tuh pengen banget melihat stiker Snoopy yang macam-macam itu Pak. Jadi ini kelihatan hal-hal kecil yang bisa mengubah pandangan masyarakat ini. Hal-hal kecil yang bisa membuat orang mempunyai rasa yang tadi ya, relationship yang baik gitu ya. Kemudian menjadi personal gitu ya, out of the box thinking. Jadi great service sekali lagi bisa terjadi ketika kita menggunakan out of the box thinking. Nah, great service tadi yang out of the box thinking, saya teringat sama cerita saya dulu Pak. Saya sekolah di Amerika ya. Waktu S2 saya sekolah 3 tahun di Boston. Nah, saya punya landlady gitu ya. Jadi kita tinggal apartemen, ada landlady. Dia kerjanya tuh ambil tagihan, kalau ada yang rusak dia benerin. Biasanya udah kalau orang tua kayak gitu agak galak Pak. Ya. Saya untung membuat dia tenang karena saya tuh jarang membuat kesalahan. Ya, kalau pas jatuh tempo bayar rental saya kontan ya. Tapi 1-2 kali saya kena semprot sama dia ya. Karena sesuatu hal yang saya tidak sadar ya, saya kena semprot. Tapi saya senang dengan orang ini karena orang ini tuh konsisten. Kalau dia ngomong apa konsisten ya. Jadi ketika satu hari saya harus selesai kuliah, saya mau pulang ke Indonesia, saya merasa orang ini selama 3 tahun itu membuat ada sebuah pertemanan dalam hati gitu ya. Walaupun dia sangat menjaga jarak juga ya. Nah, sehari sebelum saya berangkat pulang, saya jalan ke satu toko dan saya ingat ketika saya pernah mampir ke apartemennya, unitnya si Sandy. Sandy saya masih ingat namanya. Ini udah 30 tahun yang lalu ya. Sandy suaminya Henry. Sandy sama Henry ya. Ketika saya datang ke apartemen, saya tidak sengaja mengintip dia ternyata punya koleksi banyak teapot ya. Teapot, saya lihat orang tua ini koleksi teapot gitu ya. Nah, ketika saya jalan di satu tempat, saya ngelihat ada teapot yang bagus Pak. Saya suka sekali teapotnya. Saya pikir mungkin Sandy suka gitu ya. Dan saya pikir karena Sandy udah 3 tahun, at least saya kenal dia sebagai teman gitu ya. Umurnya udah 75 waktu itu. Mungkin sekarang dia sudah nggak ada ya. Kemudian saya membeli teapot itu cukup mahal Pak, saya beli Pak. Karena menurut saya dia worth it. Saya masih ingat $250. Teapot itu bagus sekali Pak ya. Ketika saya beli, kemudian saya ketok pintunya, saya bilang Sandy, besok saya udah mau pergi pulang. Dia bilang, oh iya, kamu pulang kemana? Indonesia, jauh sekali ya. Wah, mudah-mudahan saya bisa ke sana. Saya bilang, Sandy, saya nggak bisa kasih apa-apa ya. Tapi saya tahu Anda senang teapot dan saya beliin sesuatu mudah-mudahan Anda suka. Ketika dia buka, dia ngeliat, dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Wah. Dia nangis Pak. Speechless dia. Dia nangis Pak. Saya kaget kenapa dia nangis. Saya kasih sesuatu yang salah. Karena dia bilang, seumur hidup saya koleksi ini semua saya beli. Anak saya aja beli yang jelek. Saya nggak kenal Anda beliin saya begitu bagus. Dia bilang bagaimana saya bisa mengingat Anda lagi ada klien seperti Anda. Tentu waktu saya kasih ketika saya pergi saya nggak pernah ketemu dia lagi gitu Pak. Ya, tapi itu berdampak sama hatinya. Dan saya hari itu sadar bahwa manusia itu butuh attention. Manusia butuh appreciation. Dan kalau Anda bisa memberikan tepat pada waktunya, wah dia akan mengingat Anda. Saya yakin Sandy, waktu dia menutup matanya terakhir, mungkin dia ingat. Pasti. Nah, ini juga kita bisa lakukan, menyentuh hati dari customer kita. Nah, berikutnya cerita lagi nih, ya. Great service itu bisa surprise orang. Nah, ini kan tadi seperti Sandy tadi ceritanya. Dia kaget gitu. Sebenarnya kan semua orang yang lalu-lalang ke apartemen singgah pergi nggak ada. Tapi saya memberikan dia surprise. Dan surprise itu selalu diingat. Nah, ini cerita menarik lagi Pak. Ini surprise diberikan oleh Ritz-Carlton. Ini menarik sekali ya. Ritz-Carlton di New York ini. Satu hari ada keluarga, suami istri dan 2 anak. Mereka dari LA, mereka vacation ke New York. Orang yang kaya lah ya. Mungkin manajer level GM yang ini. Karena Ritz-Carlton bintang 5 ini kamarnya itu paling murah sekitar $400-500 zaman-zaman itu ya. Jadi singkat cerita mereka pergi, tapi suaminya tuh stuck di Los Angeles karena dia ada tugas. Jadi dia suruh istrinya pergi dengan kedua anaknya. Anaknya masih kecil Pak. Singkat cerita mereka tinggal 3 malam. Tapi suaminya tetap nggak bisa nyusul istrinya.
Jadi singkat cerita, istrinya akhirnya hanya have fun dengan anak-anaknya, pulang ke LA lagi, jauh Pak. LA New York tuh naik pesawat 6 jam Pak ya. Wah. Jadi jauh ya Pak ya. Jauh. Nah ketika sampai di LA, ada masalah yang luar biasa. Apa itu masalahnya? Salah satu anaknya paling kecil, umur sekitar 4 tahun. Oke. Boneka kesayangannya itu tertinggal di hotel. Aduh, kacau. Anda bisa bayangin anak kecil itu kalau bantal, selimut, Nggak bisa diganti itu. Oh, nggak bisa tidur. Harus maunya itu. Harus mau itu. Mau dibeliin yang baru Nggak mau. Nah, jadi maminya itu berusaha bujuk anaknya. Udahlah, dia bilang mami Josie kasihan. Ini Josie Bonekanya. jiraf ini ya, jerapah gitu. Josie ketinggalan mami. Kasihan dia nggak ada yang jaga, nggak ada yang sayang. Aduh Josie nggak boleh. Anaknya panik lah, nangis lah. Mamanya berusaha tenang. Mamanya akhirnya punya akal dia ngomong gini. Josie itu nggak sengaja ketinggalan di situ. Oke. Josie sebenarnya lagi liburan. Oh. Ya dia kan capek ditemenin sama kamu. Dia juga mau liburan, ya kan? Kamu kan juga butuh liburan kan? Iya sih. Tapi Josie bener liburan, mami. Bener. Nanti mami kasih tahu. Nanti mami kirimin fotonya. Josie lagi liburan. Oke. Nah singkat cerita gara-gara tenangin anak itu bisa tidur, Pak. Iya. Nah singkat cerita si wanita ini telepon ke Ritz-Carlton. Kemudian kasih tahu bahwa boneka itu masih ada nggak? Masih ada Bu. Dia telepon ke Loss Prevention Team. Loss Prevention Team ini mengatakan Bu itu Josie masih ada. Ibu mau saya kirim nggak? Dia bilang iya Pak. Kalau bisa tolong kirim Josie Pak. Tapi Pak saya itu udah ngomong sama anak saya Josie itu lagi vacation. Bapak bisa bantu nggak Pak? Bapak ambil foto Josie lagi duduk-duduk Pak di dekat kolam renang supaya anak saya merasa bahwa memang Josie itu nggak sendirian gitu kan. Oh, Ritz-Carlton punya tim bilang kalau itu is okay, gampang itu kita tanganin. 2 hari kemudian paket datang, cukup besar paket datang. Kaget nih mamanya, kenapa dapat paket datang? Dibuka, yang pertama dilihat anaknya senang, kenapa? Josie udah balik. Yang kedua ada bola, ada frisbee, ada mainan, lengkap lagi dikasih, free nih Pak, untuk anak ini nih, untuk menunggu Josie. Dan yang paling menarik adalah ada sebuah album foto. Nah, album foto ini menarik sekali. Album foto ini yang menjadi cerita yang luar biasa karena di dalam album foto itu ya dikasih lihat mengenai Josie the Giraffe ini, ya boneka Josie ini boneka beneran. Tim dari Ritz-Carlton berusaha keras untuk membuat Josie ini nyaman di hotelnya. Padahal Josie ini bukan manusia ya. Nah pertama untuk dia nyaman ya, yang dia nyaman pertama adalah Josie ini ternyata lagi santai-santai di dekat kolam renang ya. Dikasih kacamata hitam, disuruh duduk, diambil foto lagi Pak ya. Jadi album ini dibuka nih, Josie lagi duduk. Jadi Josie di-treat sebagai customer penting ya. Kemudian Josie itu bukan hanya kolam renang. Oh, Josie dipijit massage. Padahal ke hotel di massage nggak ya? Iya, jalan-jalan nggak di massage ini ya. Josie ini di massage, matanya dikasih apa coba bayangin tuh ya. Itu supaya nggak dikasih kayak cucumber gitu ya. Ya supaya kalau di sinar X-ray untuk kasih santen gitu, bule-bule itu dia nggak kebakar matanya ya, nggak radiasi. Enak sekali Josie ya. Wah anaknya bilang wah ternyata Josie hidupnya lebih enak dari saya begitu ya. Apalagi nih Pak Josie. Wah Josie ternyata punya banyak teman di situ. Bergaul, networking dia ya. Networking dengan boneka-boneka yang lain gitu ya. Ternyata Josie nggak sendirian, dia anaknya seneng gitu kan ya. Apalagi Josie katanya ya. Wah Josie ternyata dikasih kerjaan gitu. Jadi bisa kerja di security monitor gitu ya. Jadi Josie ini nggak main-main, nggak nganggur dia ya. Dia banyak kerjaan gitu ya. Nah itulah yang dibilang bahwa surprise dengan anaknya surprise, papa mamanya surprise, kemudian mereka ketik news viral. Kalau Anda ketik Josie the Giraffe Ritz-Carlton, Anda akan dapat cerita ini. Berarti Ritz-Carlton keluarin duit nggak Pak untuk promosi itu Pak? Nggak sama sekali kan? Tetapi yang promosi dia siapa? Josie mau. Kenapa? Karena dia memberikan surprise kepada Anda. Kapan terakhir Anda memberikan surprise kepada customer Anda? Jangan-jangan surprise-nya, ups, dia punya listrik belum dibayar. Surprise-nya, ups, aduh, ini surat-suratnya ternyata bodoh. Wah, itu surprise beneran ya. Itu kita nggak mau kan. Tapi surprise yang membuat dia seneng banget gitu. Ternyata Anda punya atensi, Anda punya appreciation terhadap dia. Berikutnya, great service itu goes to extra mile. Karena ada pepatah mengatakan dalam extra mile itu tidak ada saingan. Anda tidak bersaing di ekstra, namanya juga ekstra. Kalau Anda mau berikan lebih baik service, nggak ada yang mau bersaing di situ. Ini cerita singkat mengenai Ritz-Carlton. CEO-nya Ritz-Carlton itu mempunyai sebuah policy Pak di company-nya di Amerika bahwa setiap karyawan diizinkan budget $2.000 untuk menyenangkan customer-nya. Bayangin nih Pak, kalau customer datang tiba-tiba mau berenang, bawa celana renang, lupa kacamata renang, biasa begitu kan? Anda pakai uang $2.000 beli kacamata renang, kasih gratis ke customer. Happy banget. Jadi bayangin customer ini tuh luar biasa ya. Ini hotel ini memikirkan, CEO ini memikirkan. Nah, satu hari ada seorang pembicara terkenal tinggal di New York, di Ritz-Carlton lagi.
Dia pulang naik pesawat, stop by di LA, kemudian pergi ke Hawaii karena dia mau buat ada speech yang penting di Hawaii. Nah ketika dia sampai transit di LA, dia ingat laptopnya ketinggalan di New York, Pak. Wah Pak, jauh bener nih Pak ya. Dan semua materinya ada di dalam laptop itu. Dia kan panik, tapi dia tenang karena dia tahu Ritz Carlton mungkin bisa bantu dia. Kemudian dia bilang, dia telepon Ritz Carlton kan ini pagi hari, dia bilang besok hari jam 1 saya ada bicara di Hawaii. Bapak bayangin New York City ke LA 6 jam. LA lagi mesti ke Hawaii, itu mungkin 5 jam lagi ya. Ke bawah lagi, jauh nih Pak ya. Jadi dia bilang, tolong you bisa arrange nggak ya, pakai one day delivery kayak supaya komputer saya aman Pak. Kalau hanya kayak kertas atau surat-surat dokumen kan ini laptop loh Pak, macam-macam bisa jadi loh, bisa jatuh loh Pak, laptopnya bisa hilang, macam-macam. Walaupun service one day ada garansi, tetapi itu bisa bahaya. Nah, staff yang tahu masalah dari customer ini, dia membuat keputusan yang luar biasa. Bagaimana? Anda tahu, hari kedua ketika CEO itu datang nyari orang ini, dia bilang, Ana mana? Ana mana? Kemudian customer ngomong, dia punya manajer ngomong, Ana lagi ada di Hawaii. Hah? Ana ngapain di Hawaii? Ternyata Ana tahu dia punya budget 2.000. Dia beli tiket Pak, terbang dari New York, LA ke Hawaii, dan hari itu pun pulang. Dia tidak enjoy waktunya. Dia pulang. Dan customer yang dapat laptopnya diantar sama karyawan Ritz Carlton yang dari New York, dia kan kaget. Lah, saya ketemu kamu di New York, kok kamu yang antar? Because you are special. Wow, ketika service seperti begini nih, ini ekstra man, nggak ada yang berani lawan Pak. Nggak ada yang berani lawan Pak. Jadi ini yang membuat customer punya relationship baik. Next time orang ini tinggal ke New York, dia tinggal di mana lagi? Pasti Ritz Carlton. Pasti Ritz Carlton lagi Pak, karena pengalamannya baik Pak, story-nya baik. Nah, konklusinya very simple. Apa itu? Great service itu ujung-ujungnya Pak selalu harus datang dari hati Pak. Makanya waktu kita sesi-sesi yang mengenai go giver sell more, itu ujungnya dari hati Pak. Karena hanya dari hati Anda bisa memberi. Kalau nggak dari hati pasti Anda hanya mengambil. Servant heart. Servant heart. Mesti dengan sepenuh hati untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan Anda. Dengan service seperti begini, dengan cerita Johnny the Beggar seperti begini, saya yakin Anda akan tidak mempunyai banyak lawan untuk menjadi yang terbaik. Dan kita tutup dengan sebuah statement dari Martin Luther King, bahwa Martin Luther King merasa semua orang ya bisa menjadi luar biasa selama dia bisa memberikan sebuah pelayanan. Johnny the Beggar buktinya. Wally supir taksi buktinya. Ya. Josie the Giraffe buktinya. Ana yang terbang ke Hawaii buktinya. Mereka adalah orang-orang biasa, tetapi menjadi luar biasa. Kenapa? Karena mereka serve from the heart. Wow, powerful sekali. So, teman-teman, stay tune on Monday Morning Motivation.